sehat ya. Minggu ini kita melakukan pembelajaran seperti biasanya melalui live streaming di YouTube. Jadi kita melakukan pembelajaran daring. Jadi kita tidak melakukan pembelajaran melalui tatap muka secara langsung. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau memberitahu jika absensi seperti biasanya, kalian bisa komen melalui kolom komentar di bawah ini, dan juga kalian wajib ngisi absen di grup WhatsApp ya. Setelah live streaming YouTube ini selesai, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian absensi di grup WhatsApp. Nah, baiklah. Ibu mau bertanya dulu sebelum masuk ke materi. Ada yang tahu minggu kemarin materinya apa? Oke, minggu kemarin yaitu materinya makan dan minuman yang halal dan haram. Nah, materi minggu ini ada yang tahu? Materi minggu ini yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, apa sih hubungannya materi minggu lalu dengan materi minggu ini? Nah, hubungannya adalah minggu lalu kita mempelajari tentang ilmu bagaimana dan apa saja makanan yang halal dan haram, makanan apa saja yang boleh kita konsumsi dan tidak boleh kita konsumsi. Nah, itu juga nyambung karena pada saat masa Abbasiyah juga kita diperkenalkan dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah juga mempengaruhi bagaimana tata cara kita makan dan minuman yang halal dan haram. Nah, Ibu mau memberitahu nanti jika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Ibu, kalian bisa langsung komen dan nanti itu masuk ke penilaian ya. Yang aktif juga Ibu akan nilai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pemerintahan Daulah Abbasiyah ini merupakan lanjutan dari kepemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Bani Umayyah. Nah, kepemerintahan Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Nah, pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah ini berganti-ganti sesuai dengan pada waktu itu, sesuai dengan politiknya, perubahan politik, perubahan sosial, dan perubahan budaya. Nah, kekuasaannya Daulah Abbasiyah ini berlangsung cukup lama. Nah, dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Nah, ada 5 periode kepemimpinan pada Daulah Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu periode pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Nah, yang kedua periode pengaruh Turki pertama, dan yang ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buwai. Dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Nah, yang keempat yaitu masa pengaruh Turki kedua, itu di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhir oleh invasi dari bangsa Mongol. Nah, itu tadi. Jadi ada 5 perubahan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, pada awalnya
ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Mansur itu adalah khalifah kedua memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Jadi pada awalnya ibu kota negaranya itu adalah Al-Hashimiyah. Nah, terus berubah. Nah, dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari pemerintahan kementerian yang ada. Nah, Al-Mansur ini juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, terus kepolisian negara, dan dia juga membenahi kepemerintahan Daulah Abbasiyah waktu itu. Nah, dan yang kedua itu pada masa Al-Mahdi, khalifah ketiga. Perekonomian pada masa ini itu perekonomian pada saat itu mulai meningkat. Nah, karena apa? Karena peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kejayaan Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Nah, jadi pada saat Khalifah Al-Mansur itu dia lebih ke menciptakan yaitu tadi kepolisian negara, sekretaris negara seperti itu. Nah, pada saat Al-Mahdi ini khalifah ketiga, dia lebih meningkatkan perekonomian warganya, karena pada saat itu udah sektor-sektor mulai meningkat, pertanian mulai meningkat perkembangannya. Nah, seperti itu. Nah, pada Daulah Abbasiyah ini pada saat kepemimpinannya Harun al-Rashid, dia itu mengalami kejayaan. Nah, karena Harun al-Rashid ini dia lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, seperti apa? Dengan cara meningkatkan bangunan-bangunan rumah sakit, terus mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar agar masyarakat bisa mencerdaskan masyarakatnya. Nah, untuk mendukung tadi terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Nah, Harun al-Rashid ini juga memiliki kejiwaan sosial yang tinggi karena dia tadi mendirikan rumah sakit, mendirikan lembaga pendidikan dokter, lalu farmasi. Nah, pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Nah, pokoknya pada saat kejayaannya itu Daulah Abbasiyah itu waktu kepemimpinannya Al-Harun al-Rashid. Nah, yang terakhir yaitu Al-Mu'tasim Khalifah. Nah, ini memimpin pada saat tahun 833 Masehi sampai 842 Masehi. Memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Nah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Nah, Al-Mu'tasim ini dia lebih mengarah tentang perubahan sistem tata militer yang ada pada saat Daulah Abbasiyah. Nah, jadi ada 4 macam kepemimpinan yang berbeda-beda tadi. Nah, yang Al-Hashimiyah ini dia lebih ke stabilitas negara dan dia lebih ke bidang seperti tata pemerintahan. Nah, seperti itu. Nah, pada Al-Mansur ini lebih ke membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara. Nah, dan pada saat pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid ini dia lebih ke mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesosialan dan
memperbanyak dokter agar pada masa Daulah Abbasiyah itu tidak ada yang sakit parah karena udah banyak dokter. Dan pada saat itu juga Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Si Harun ar-Rasyid ini juga mendirikan pemandian-pemandian umum agar warganya itu bisa berwisata, tidak di rumah aja atau cuma kesana kemari gitu. Jadi mendirikan wisata. Jadi pada saat itu benar-benar Daulah Abbasiyah itu mengalami kejayaan. Nah, lanjut ya, yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada saat perkembangannya Daulah Abbasiyah itu ada 10 bidang yang berkembang. Nah, yang pertama itu adalah bidang ilmu filsafat. Nah, ini ada para cendekiawan yang melopori adanya perkembangannya bidang-bidang tersebut. Nah, pada saat bidang ilmu filsafat ini yang pelopornya adalah Abu Nasyar. Nah, dan yang kedua yaitu bidang ilmu kedokteran. Ini yang melopori adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia pada saat itu. Nah, yang ketiga itu bidang ilmu matematika. Nah, bidang ilmu matematika ini dipelopori oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizi, jadi penemu huruf nol. Jadi penemu huruf nol adalah di bidang ilmu matematika pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizi. Yang keempat yaitu bidang ilmu falak. Nah, ilmu falak itu apa? Ilmu falak itu seperti falakiyah. Nah, seperti itu. Jadi pelopornya adalah Abu Masyar al-Falaki. Nah, yang kelima yaitu bidang ilmu astronomi. Bidang ilmu astronomi ini dipelopori oleh Al-Farazi, yaitu pencipta astrolog. Dan yang ke-6 yaitu bidang ilmu tafsir, yaitu tokoh cendekiawannya Abu Daud At-Tirmizi. Dan yang ke-7 bidang ilmu kalam. Yang ke-7 itu bidang ilmu hadis. Ya, yang dipelopori At-Tirmizi. Nah, yang bidang ilmu tafsir tadi Ibnu Atiyah Al-Daulusi. Nah, yang ke-8 yaitu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, yang ke-9 yaitu bidang ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini dipelopori oleh Al-Qushairi dengan karyanya yaitu Ar-Risalatul Qushairi. Nah, yang terakhir yaitu para imam fuqaha atau ahli fikih, yaitu tokoh cendekiawannya ada 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Abu Imam Hambali. Nah, itu tadi 10 perkembangan bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Jadi setiap bidang ilmu pengetahuan itu ada pelopornya masing-masing. Nah, jadi setiap memperkembangkan ilmu pengetahuan itu ada tokoh cendekiawannya masing-masing. Nah, gimana? Ada yang sudah paham atau belum ada yang paham? Udah paham ya? Jadi kalau udah paham, Ibu mau melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir ya. Itu udah materi yang terakhir. Jadi ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Oke, gue langsung melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Nah, jadi pada masa Abbasiyah itu tidak hanya ilmu pengetahuannya aja yang berkembang, tapi kebudayaannya juga berkembang.
Nah, pusat peradaban pada masa Abbasiyah yang pertama adalah kota Baghdad. Nah, kota Baghdad yang pertama berkembang kebudayaannya. Nah, kota Baghdad merupakan ibu negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Nah, yang kedua yaitu kota Samarra. Nah, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Nah, di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Nah, jadi dua kota itu yang melopori perkembangan kebudayaan pada saat Daulah Abbasiyah. Nah, kebudayaan pada saat itu, pada saat Bani Abbasiyah, kepemerintahannya Daulah Abbasiyah. Nah, kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan. Nah, itu tadi. Jadi pada saat Daulah Abbasiyah ini tidak hanya bidang sosial aja atau bidang pendidikan aja yang berkembang, tapi semuanya dari tata cara kemiliterannya, terus perdagangannya, pertaniannya, industrinya, terus lembaga kedokterannya. Jadi sangat maju, sangat pesat karena itu tadi Daulah Abbasiyah ini tidak mengarah hanya ke ilmu pengetahuan saja, tapi ke kebudayaannya juga. Nah, jadi di dua kota tersebut tadi ada beberapa juga yang berkembang selain yang tadi Ibu sebutkan, yaitu filsafat Islamnya, hukum fikihnya udah mulai berlaku, dan etika Islamnya, lalu sastra seni dan penerjemahan serta pendidikan. Nah, jadi itu tadi ada beberapa yang melalui kemajuan pesat pada saat Daulah Abbasiyah, jadi tidak mengarah ke satu titik fokus saja yang diutamakan. Nah, jadi itu tadi pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini di kota Baghdad dan Samarra ini, kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup sosial dan pendidikan saja, ya. Jadi udah paham. Jadi pada saat Daulah Abbasiyah ini ilmu pengetahuannya sangat berkembang, ilmu kebudayaannya sangat berkembang. Jadi udah lebih mengarah ke modern. Sudah ada kedokteran, sudah ada administrasi negara. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Itu tadi sudah materi yang terakhir. Ada yang ditanyakan atau enggak? Masih ada waktu untuk kalian bertanya. Ya. Itu siapa yang nanya? Nabila. Oke. Pertanyaannya adalah Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Safa tadi pada tahun berapa ya? Oh iya. Jadi Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Safa pada tahun 132 Hijriah atau pada tahun 750 Masehi. Nah, Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutannya dari Daulah Umayyah. Nah, dan kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, udah paham? Jadi perkembangan Daulah Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Udah paham? Oke, udah paham ya? Baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya dan Ibu anggap semuanya sudah paham, jadi Ibu langsung masuk ke sesi penugasan. Nah, sesi penugasan ini Ibu mau kalian menyimpulkan dalam bentuk video materi yang Ibu sampaikan. Lalu kalian juga Ibu kasih
tugas untuk mengelompokkan siapa yang melopori perkembangan ilmu yang ke-10 bidang tadi, lalu siapa pendiri dan siapa saja yang memerintah pada saat Dauleh Abbasiyah itu, diketik dalam Microsoft Word, dikumpul nanti melalui chat pribadi sama ibu. Jadi kalian nggak usah ngumpul di grup, langsung chat pribadi ke ibu untuk mengumpulkan video kesimpulan dan pengumpulan siapa saja pelopor-pelopor perkembangan ilmu pengetahuan yang 10 bidang tadi, dan pelopor perkembangan kebudayaan pada masa Dauleh Abbasiyah. Nah, jadi ibu ada dua tugas. Tugas lisannya kalian membuat video, dan dikumpul juga videonya berdurasi 10 menit saja tentang kesimpulan materi yang ibu sampaikan hari ini. Karena dengan video tersebut ibu akan mengetahui sejauh mana kalian paham dalam materi yang ibu sampaikan. Nah, dan yang kedua, tes tulisnya melalui Microsoft Word. Kalian membuat pengelompokan siapa saja pelopor bidang perkembangan bidang ilmu pengetahuan bidangnya yang 10 tadi, dan pelopor perkembangan kebudayaan dan pendiri dan siapa saja yang memimpin pada saat Dauleh Abbasiyah. Oke, baiklah, paham semuanya tugas-tugasnya? Nanti kalau nggak paham bisa chat saja ibu, nanti bakalan ibu jawab ya. Oke, baiklah, semoga kalian tetap paham walaupun tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, asal kalian menyaksikan dengan fokus video atau live yang ibu buat ini. Nah, udah jelas semua tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian ibu yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Yang kurang jelas bisa kalian tanyakan lagi melalui grup WhatsApp. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.